saya Angrelia Wisdawahini dengan NIM 2114020034. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari bahasa Arab yang terdiri dari taksimul kalimah, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan isim domir. Nah, kita masuk kepada topik yang pertama, yaitu taksimul kalimah. Taksimul kalimah adalah pembagian kata dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab terdapat 3 jenis kata, yaitu ada isim, fi'il, dan huruf. Isim secara bahasa berarti nama. Nah, di sini yang dimaksud dengan isim adalah kata yang menunjukkan makna pada kata tersebut dan terikat dengan waktu. Selanjutnya, ciri-ciri dari isim. Yang pertama yaitu bisa dikenali dengan adanya khofat atau kasrah ujungnya. Dan yang kedua yaitu akhirnya tanwin. Lalu yang ketiga yaitu diawali dengan alif lam. Dan yang keempat yaitu adanya huruf jar. Selanjutnya contoh dari isim. Di sini saya berikan 2 contoh. Yang pertama yaitu baitun dengan akhiran tanwin yang artinya rumah. Yang kedua ada contoh ar-rahim dengan diawali dengan alif lam dan artinya yaitu yang maha penyayang. Selanjutnya kita masuk kepada fi'il. Fi'il adalah kata yang menunjukkan makna pada kata tersebut dan terikat dengan waktu. Lalu ciri-ciri dari fi'il atau kata kerja yaitu pertama bisa dikenali dengan adanya huruf qad, yang kedua sin, yang ketiga saufa, dan yang keempat bisa dengan adanya huruf ta'nis sakinah. Nah, di sini saya berikan 2 contoh. Yang pertama yaitu ada saya zahabu yang artinya akan pergi, dan yang kedua yaitu qad aflaha yang artinya telah beruntung atau telah mencapai kesuksesan. Harfun adalah kata yang menunjukkan makna untuk kata yang lain. Alamatuhu dari huruf yaitu tidak menerima tanda-tanda dari fi'il maupun isim. Adapun contoh huruf di sini yang pertama yaitu lam sebagai huruf nafi yang artinya tidak, dan yang kedua yaitu fi sebagai huruf jar yang artinya di, dan yang ketiga hal sebagai huruf istifham artinya apakah. Selanjutnya kita masuk kepada topik yang kedua yaitu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar, dan juga kalimat yang diawali dengan isim. Adapun alamatuhu dari jumlah ismiyah, yang pertama diawali dengan kalimat isim. Yang kedua yaitu terdiri dari mubtada dan khobar. Lalu yang ketiga, mubtada dan khobar harus sesuai dengan jenis dan bilangannya. Sedangkan yang keempat yaitu mubtada yang berkategori isim ma'rifah. Selanjutnya contoh dari jumlah ismiyah. Contoh yang pertama, Muhammadun nasyitun, Muhammad rajin. Dan contoh yang kedua yaitu al-jamalu qawiyun, unta tersebut kuat. Dan yang ketiga, ad-daru wasi'atun, rumah tersebut luas. Masuk topik yang ketiga yaitu domir. Domir artinya kata ganti. Yang dimaksud dengan domir yaitu kata yang digunakan untuk menggantikan isim atau kata benda agar tidak diulang-ulang. Contohnya di sini Zaidun zahaba ilal madrasati. Bisa diganti menjadi huwa zahaba ilal madrasati. Dia pergi ke sekolah. Zaidun diganti menjadi huwa. Huwa di sini adalah isim domir. Selanjutnya adapun macam-macam dari isim domir. Dapat dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu yang pertama
Dhamir munfasil. Dhamir munfasil adalah kata ganti yang berdiri sendiri, biasanya berada di awal kalimat. Contoh, ada ana yang artinya saya, nahnu kami, anta engkau laki-laki, huwa dia laki-laki, hiya dia perempuan. Contoh kalimatnya di sini ada ana thalibun, saya seorang siswa. Yang kedua, huwa nasyitun, dia rajin. Yang kedua yaitu dhamir muttasil. Dhamir muttasil adalah kata ganti yang bersambung atau menempel pada kata fi'il, isim, dan huruf. Ciri-ciri dari dhamir muttasil yang pertama yaitu selalu bersambung. Yang kedua, tidak bisa di awal kalimat, dan yang ketiga tidak bisa setelah kata illah. Contohnya di sini ada kata betu. Kata betu adalah dhamir dari kata untuk aku. Jadi artinya aku sedang menulis. Selanjutnya contoh kitabuhu. Hu di sini adalah dhamir untuk dia, yang mana artinya bukunya. Jadi kalau ada tambahan seperti ya mati, hu, ha, na, itu biasanya dhamir muttasil. Dan yang ketiga yaitu dhamir mustatir. Apa yang dimaksud dengan dhamir mustatir? Dhamir mustatir adalah kata ganti yang tersembunyi. Dia tidak tertulis, tetapi biasanya bisa dipahami dari kata kerjanya. Contohnya di sini, yaktubu. Maksudnya yaitu dia sedang menulis. Terdapat dhamir huwa yang tersembunyi. Dan contoh yang kedua yaitu tashrabuna. Artinya sedang meminum. Terdapat dhamir antum yang artinya jadinya kalian sedang meminum. Dan yang ketiga contohnya akaltu. Akaltu di sini terdapat dhamir dari ana. Masuk ke topik yang ketiga yaitu al-jumlatul fi'liyah. Al-jumlah fi'liyah adalah kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il dan harus diawali dengan fi'il. Ciri-ciri dari jumlah fi'liyah yang pertama yaitu setiap awal kalimat itu fi'il, yang kedua yaitu terdiri dari fi'il dan fa'il, lalu yang ketiga yaitu terdapat dengan susunan struktur fi'il, fa'il, dan maf'ul bih, dan yang keempat terikat dengan waktu baik pada masa lampau, sedang, atau yang akan datang. Adapun contoh dari jumlah fi'liyah di sini yang pertama yaitu fataha tilmizun al-baba. Fataha sebagai fi'il madhi, tilmizun sebagai fa'il, dan al-baba sebagai maf'ul bih. Yang kedua yaitu ya'kulul albu al-ghanama. Ya'kulu sebagai fi'il mudhari' dan al-abu sebagai fa'il dan al-ghanama sebagai maf'ul bih. Dan yang ketiga contohnya nama al-waladu. Nama sebagai fi'il madhi dan al-waladu sebagai fa'il. Baik, sekianlah penjelasan beberapa materi dari saya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.